Rahasia besar istana terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Saya menilai kehadiran Menko PMK atau Pak Pratikno itu bentuk kepanikan. Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Kepanikan karena baru terjadi di negara kita ini ijazah itu 3 bulan bisa berubah. Tidak pakai embus, pakai embus, tidak ada watermark, tidak pakai watermark. Dan mungkin dalam rangka itu. Nah, terus ada lagi pertanyaannya apa? Karena nanti kami juga punya hadiah kepada orang-orang yang punya andil dalam ijazah. 2 orang itu sering disebut tapi tidak pernah ada diperjedakan. Nah, nanti kami hadiahi. Namanya siapa? Namanya Mas Anggit dan satunya lagi Insinyur Pratikno, nanti akan kami hadirkan. Menurut Bapak sendiri apakah etis hal tersebut? Maksudnya? Dari hadiran. Ya menurut saya Prabowo tidak punya wibawa. Dia menterinya Prabowo kok. Memangnya Pak Jokowi siapa? Kan yang ketipu ya sama yang mukanya polos, ternyata pemain handal. Pemain besti, hati-hati. Muncul pernyataan mengejutkan, 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM. Ijazah Pak Jokowi yang atur itu Pratikno, ujar Yudi Singkat menunjuk kepada sosok mantan Rektor UGM periode 2012-2017 Profesor Dr. Pratikno M. Sososcan. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono serta-merta menjawab hanya Pratikno sendiri. Aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Bagaimana terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan? Oh, itu biar aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita Rahasia besar istana akan terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Sangat boleh jadi, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Pratikno banyak tahu soal ijazah Jokowi. Pratikno merupakan sosok yang paling banyak mengetahui soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dari UGM. Pratikno yang banyak tahu soal ijazah Jokowi ini perlu dimintai keterangan. Ini bukan hanya Jokowinya ini. Karena Pratikno pun pegang rahasia yang luar biasa. Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno, kata Muslim. Pratikno diketahui merupakan mantan rektor UGM, sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus UGM tahun 85. Atas jasanya tersebut menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi sebagai Mensesnek 10 tahun. Bahkan sekarang berlanjut menjadi Menteri PMK. Dahsyat, luar biasa. Berita hari ini cukup menarik ya, soal Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Ada apa kok mendadak? Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Ada apa? Jangan-jangan sudah terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Sudah terpojok di situ begitu. Saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya bisik-bisik lah begitu. Di mana-mana begitu. Seorang mantan presiden seperti Pak SBY biasa-biasa aja kok begitu kan. Tidak begitu datang ke rumah berbondong-bondong, begitu. Dan seolah-olah dengan hal-hal seperti ini justru masyarakat melihat bahwa wah, ini ada apa? Nampaknya penting sekali di detik-detik akhir di persidangan di pengadilan nanti. Ngeri ya. Dan bahkan banyak orang-orang yang mengantri begitu kan ya, ingin ketemu Jokowi. Padahal mantan presiden itu apa sih begitu kan ya? Orang bertanya kan seperti itu. Kalau sudah mantan ya mantan ya. Ini sudah mau 1 tahun loh lengser, masih saja seperti itu. Ya seolah-olah ngantri datang di video, habis itu selesai deh. Setelah itu bisa saja dapat kawannya. Nah, pertemuan Pratikno mengunjungi Jokowi ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mengkaitkan soal dugaan ijazahnya ya. Ijazah yang digugat oleh oleh beberapa orang begitu kan ya.
termasuk ya kawan-kawan dari Roy Suryo dan sebagainya. Dan gugatan-gugatan itu seorang Jokowi tidak pernah hadir begitu kan. Nah kita tahu bahwa sekarang ini kepentingan Pratikno untuk datang itu apa begitu. Orang kan masih bertanya-tanya. Ada apa? Apakah ada kaitan dengan soal dugaan ijazahnya, ya ijazah Jokowi dan sebagainya begitu kan. Nah, dan tidak hanya itu, kabarnya di depan rumah Jokowi juga banyak orang yang datang. Nampaknya wajah-wajahnya tidak begitu ya tidak begitu asing lah begitu kan. Kok hanya itu aja ya? Seolah mantan presiden ini masih disukai oleh rakyatnya begitu. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto kecolongan ini. Ya, namanya politik seperti itu begitu ya. Saya kira prediksi saya begitu, tidak mungkin orang berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi tanpa ada yang mengkoordinir. Itu satu begitu kan. Yang kedua adalah Jokowi kan sudah 1 tahun menjabat begitu. Justru yang dilihat sekarang ini adalah Jokowi sendiri begitu kan. Ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana implementasi outputnya setelah lengser begitu. Ternyata banyak orang-orang Jokowi yang ditangkap, orang-orang pejabat di era Jokowi banyak yang ditangkap KPK, banyak yang ditangkap kejaksaan dan sebagainya begitu. Nah, coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen dulu begitu kan nih. Aktor tunggal, woi. Pratikno diam-diam datangi Jokowi di Solo. Ada apa di balik pertemuan tertutup ini? Ada apa? Orang kan bertanya-tanya begitu kan. Nah, ada yang mengatakan begini. Satu adalah silaturahmi begitu. Jangan-jangan nanti ada kebocoran gitu. Apakah ada drama-drama lain begitu kan? Orang pasti mempertanyakan itu. Ada apa di balik ini semua? Karena yang kemudian kita lihat begitu kan ya, Pratikno ini kan menemani Jokowi ya. Terus kemudian digadang-gadang terseret soal dugaan-dugaan ijazah palsu dan sebagainya begitu kan. Ya nanti di persidangan kita tunggu saja begitu. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno ini kabarnya menemui Presiden Joko Widodo. Dan Pratikno ini datang seorang diri, tiba di kediaman Joko Widodo. Ada apa begitu kok selalu datang? Bagaimana dengan perasaan Presiden Prabowo Subianto begitu? Kalau ada apa-apa kan seharusnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Mau curhat apapun, mau curhat antar negara, mau curhat pembangunan Indonesia kan seharusnya dengan seorang Presiden Prabowo Subianto, bukan dengan Jokowi begitu. Karena presidennya beda. Nah, Pratikno ini memasuki ruangan transit sejenak sebelum menemui Jokowi. Nah, pertemuan digelar tertutup sekitar 1 jaman. Nah, Pratikno lalu kemudian meninggalkan kediaman sekitar 17.45, ya Menteri Sekretaris Negara tahun di era Jokowi itu berburu-buru berjalan menuju mobil. Saat ditanya begitu, Pak, diskusi apa, Pak? Pak, pertemuan dalam agenda apa? Ya, Pratikno langsung kayak kabur begitu kan. Jokowi tampak keluar dari depan pintu gerbang rumahnya untuk melepas kepergian tamunya itu. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini orang kan masih bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua? Ada apa? Jangan-jangan persidangan sudah di depan mata, ya kita tunjukkan apakah asli atau palsu. Nih, makin berat ini kasus ijazah Jokowi ini. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos, ya, ngeri-ngeri sedap. Saya melihat bahwa dengan datangnya Pratikno di situ kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan begitu. Ada yang mengatakan ini, tidak ada sahabat sejati, tidak ada musuh abadi. Kepalsuan mungkin bisa tertutupi, tapi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi yang ditafsirkan orang-orang di situ begitu, yang ditafsirkan oleh masyarakat atau publik sekarang ini adalah soal bagaimana pertemuan dengan Jokowi, pertama Pratikno bertemu dengan seorang Jokowi atau mengunjungi Jokowi, pasti tidak jauh beda. Pembahasan adalah masalah soal ijazah. Ada yang menduga seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat saja, masa mau berbicara soal konsolidasi, berbicara soal kebangsaan, itu kan seharusnya berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang mau dilakukan? Saran apa? Masukan apa? Kan itu logikanya, karena seorang Presiden Prabowo Subianto ini kan sekarang kan sebagai seorang presiden terpilih, seharusnya begitu konsultasi dengan presiden, bukan dengan mantan presiden. Ada berita yang sangat menarik sekali, yaitu Pratikno temui Jokowi, jauh-jauh dari Jakarta menemui Pak Jokowi, padahal Pratikno ini adalah menterinya Pak Prabowo. Kalau zaman dulu ya, Pratikno itu memang kita semua tahu adalah menterinya atau orang kesayangannya Jokowi. Akan tetapi saat ini Pak Pratikno ini di bawah naungan Pak Prabowo, menterinya Presiden Prabowo saat ini. Akan tetapi ada apa? Pak Pratikno tiba-tiba menemui Pak Jokowi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Masyarakat juga pasti menanyakan tentang hal ini. Sedangkan apa kaitannya dengan Pak Jokowi kok masih datang ke rumah Pak Jokowi? Ya, ini menimbulkan polemik lagi ya Pak Pratikno ini ya. Masyarakat banyak sekali curiga dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, hubungannya seperti apa ini juga curiga. Sekarang ini lagi-lagi Pratikno datang lagi ke rumah Jokowi. Ada apa? Apakah ini bentuk kepanikan ya Pak Pratikno? Apakah akan mulai segera terungkap ijazah palsu Pak Jokowi ini? Nah, ini yang
saat ini masyarakat ya bicarakan ya. Tentunya ini Pak Pratikno mulai ada kepanikan ya, takut akan terbongkar mungkin seperti itu ya, karena kita semua tahu ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa dalang semuanya yang mengetahui tentang ijazah Pak Jokowi ini ya Pak Pratikno satu-satunya. Ini adalah otak di balik semua ini gitu ya, mengetahui pembuatannya dan lain-lain. Ini banyak sekali kabar berita yang beredar seperti itu ya. Akan tetapi ini aneh sekali ya, Pak Pratikno ini apakah izin Pak Prabowo dulu atau bagaimana, atau memang ini sebenarnya skenarionya Pak Prabowo juga, skenarionya Pak Jokowi, skenarionya Pak Pratikno juga. Ini juga kita ini tidak tahu ya. Seharusnya tentang ijazah ini, kalau memang pemerintah ingin ikut campur atau ikut menangani dalam kasus ini, ya Pak Prabowo lah yang memberi ketegasan ya, bener nggak? Harusnya seperti itu. Harusnya Pak Prabowo yang memberi ketegasan, ayo cepat-cepat ijazah ini diselesaikan dengan secara ketegasan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini adalah orang nomor 1 di negeri ini ya. Beliau bisa memerintah apapun di negeri ini ya. Beliau bisa ngambil sikap apapun. Tidak ada orang yang berani menantang kebijakan Pak Prabowo selagi itu baik untuk masyarakatnya. Tentunya kan seperti itu, untuk mendamaikan masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini ya Pak Prabowo juga seakan-akan terdiam dengan adanya hal ini. Apakah Pak Prabowo juga merasa ini bersalah ya tentang Pak Jokowi telah dijadikan gubernur awalnya gitu ya, mencalonkan gubernur, karena kita semua tahu katanya Pak Jokowi mencalonkan diri jadi gubernur itu yang meminta dulu juga Pak Prabowo yang mengundang Pak Prabowo ya. Dan ini menjadi polemik besar. Masyarakat juga bertanya-tanya tentang hal ini ya. Tentunya ini Pratikno menjadi pembicaraan luas di masyarakat ya. Ada apa-apa ya, ada apa dengan semua ini, dan tentunya masyarakat menjadi bertanya-tanya. Harusnya tidak seperti itu, tidak harus menemui Pak Jokowi. Presiden-presiden yang lainnya, mantan-mantan presiden yang lain tidak seperti itu kok, tidak harus kunjungi terus-menerus ya. Apalagi ini menterinya ya, menterinya Pak Prabowo yang mengunjungi Pak Jokowi. Ada apa? Apakah Pak Jokowi ini orang paling spesial nomor 1, mantan presiden yang paling spesial di Indonesia ini di antara beberapa mantan presiden lainnya? Tentunya tidak. Tentunya semua juga sama ya, semua mereka juga baik ya, mantan-mantan presiden yang lainnya ya, tentunya seperti itu. Dan ini semakin mencurigakan ya. Ini sangat mengejutkan dan mencurigakan juga, kenapa Pratikno ini ya selaku menteri bukan mengurusin rakyatnya, akan tetapi malah mengurusin Jokowi saja. Nah ini yang menjadi masyarakat ini jadi timbul curiga, timbul ya asumsi yang tentunya tidak baik ke Pratikno atau ke Pak Jokowi ya. Di kesempatan tadi jadi ada beberapa cuplikan video yang mengatakan bahwa Pratikno akan dijadikan saksi nantinya, kan seperti itu ya, sama Anggit kayak gitu. Apakah ada kaitannya dengan ijazah palsu Pak Jokowi? Tentunya kita tidak tahu ya, mungkin bisa jadi ya, karena memang Pratikno ini yang mengangkat menjadi menteri, yaitu Pak Jokowi yang mengangkat menjadi menteri setelah Pak Jokowi selesai ya, dilimpahkan ke Pak Prabowo, bahkan menjadi menteri lagi. Ini menjadi tanda tanya besar. Masyarakat ini mau bagaimana jika seperti ini? Masyarakat ini mau dibagaimanakan jika seperti ini, jika pemimpin-pemimpin kita seperti itu? Pratikno yang dulu sudah pernah menjabat saja sekarang diangkat lagi, bahkan menjadi menteri lagi ya. Ataukah karena Pratikno ini berhutang budi kepada Jokowi? Mungkin bisa jadi seperti itu. Apa hutang budinya? Nah, hanya Pratikno dan Jokowi yang tahu ya. Seperti kata-kata orang masyarakat ya yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini berhutang budi kepada Jokowi. Ya, apakah tidak terbalik? Apakah bukan Pak Jokowi yang berhutang budi kepada Pak Prabowo? Nah, ini banyak sekali yang masyarakat yang mengatakan seperti itu. Jadi komentar-komentar netizen, komentar masyarakat ini seakan-akan memang, kenapa seakan-akan ini diabaikan, bahkan cuitan-cuitan masyarakat ini tidak masuk dan tidak nyampe ke Pak Prabowo ya. Masyarakat ini mau dibagaimanakan sebenarnya, rakyat
rakyatmu ini, Pak Prabowo? Mau dikemanakan rakyat-rakyatmu ini? Ya, seharusnya diperhatikan dengan penuh masyarakat ini ya, agar tidak terus-menerus dengan kegaduhan ijazah ini. Harusnya Pak Presiden juga mengambil langkah tegas, langkah sigap ya, agar aparat penegak hukum segera menyelesaikan kasus ijazah ini. Bukan masalah Pak Prabowo harus mengintervensi, bukan, akan tetapi demi kebaikan semuanya agar ijazah ini selesai, kasus ijazah selesai. Pak Prabowo harusnya mengambil alih hal ini dan Pak Prabowo memberikan sebuah ketegasan untuk penegak hukum. Ya, paling tidak Pak Prabowo menyuruh ya, dan Pak Prabowo ini mengatakan tunjukkan ijazah saja selesai, agar masyarakat ini tidak gaduh, karena ini sekarang ini masyarakat dan semuanya saya yang di atasnya masyarakat ini, dan kalau ada apa-apa tentunya kan Pak Prabowo sendiri ya yang kena imbasnya. Harusnya seperti itu, harusnya Pak Prabowo ini mengambil langkah